Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Ramadanti dengan nomor NPM 2002040 dari kelas A4 R4A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi dana pensiun. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun, di mana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Dalam Undang-Undang 1900 Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas, dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan tertentu yang telah pensiun. Selanjutnya, tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Tujuan penyelenggaraan program dana pensiun, baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawan, dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bagi pemberi kerja. Di antaranya, memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan, agar di masa pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah, kewajiban moral, loyalitas, dan kompetensi pasar tenaga kerja. Yang kedua, bagi karyawan. Di antaranya, kapasitas memperoleh penghasilan di masa yang akan mendatang sesudah masa pensiun, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja, agar tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun, dan kompensasi yang lebih baik karena karyawan mempunyai tambahan kompensasi, meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai pensiun atau berhenti kerja. Dan yang terakhir, bagi lembaga pengelola dana pensiun, yaitu mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan motivasi dan turut membantu dan mendukung program pemerintah. Selanjutnya, asas-asas dana pensiun. Dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah menganut asas-asas berikut ini. Yang pertama, penyelenggaraan yang dilakukan dengan sistem. Kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. 3. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Keempat, penundaan manfaat. 5. Pembinaan dan pengawasan. Dan yang terakhir, kebebasan. Selanjutnya, fungsi program pensiun. Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta, di antara lain, yang pertama, asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua, tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya. Yang ketiga, pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja, serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama, sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda atau duda peserta. Selanjutnya, peserta dan usia dana pensiun. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan pensiun. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja berhak menjadi peserta apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau telah menikah dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri. Selanjutnya ada usia pensiun. Yang pertama, pensiun normal adalah usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia normal ditentukan dalam peraturan dana pensiun. Di Indonesia, usia pensiun normal karyawan pada umumnya 55 tahun. Yang kedua, pensiun dipercepat adalah ketentuan pensiun yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiun karena suatu hal. Yang ketiga, pensiun ditunda.
Ketentuan ini memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal. Yang terakhir, pensiun cacat merupakan pensiun yang diberikan disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya, jenis lembaga pengelola dana pensiun. Dalam Undang-Undang Dana Pensiun, lembaga pengelola dana pensiun dibedakan menjadi dua, yaitu dana pensiun penerbit kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun, sedangkan DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, bagi karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi pekerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Selanjutnya, program kerja pensiun. Di samping kedua jenis dana pensiun di atas, ada juga jenis program kerja pensiun itu sendiri. Programnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP, yaitu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima peserta pada saat mencapai usia pensiun. Yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP, yaitu program pensiun yang menetapkan besaran iuran karyawan dan perusahaan. Sementara itu, benefit yang diterima dari karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Yang ketiga, program pensiun berdasarkan keuntungan, yaitu program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Selanjutnya ada keunggulan dana pensiun. Yang pertama, pengelola yang ditunjuk, profesional, setia atau loyal, serta mampu menyusun rencana dan berpikir jangka panjang. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan. Dengan demikian, para peserta dapat menikmati manfaat pensiun secara maksimal. Yang ketiga, seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan investasi dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya menurut jumlah iuran dan masa kepesertaannya. Yang keempat, biaya-biaya tetap atau overhead relatif rendah. Yang kelima, dana pensiun mempunyai prospek menjadi suatu lembaga keuangan dengan likuiditas dan solvabilitas yang tinggi sehingga memberikan posisi tawar-menawar yang kuat dalam melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lain. Yang keenam, untuk mengurangi resiko kematian atau kecelakaan dari peserta, maka sebagian atau seluruh peserta dapat dipertanggungjawabkan dengan asuransi jiwa atau kecelakaan pada perusahaan asuransi. Yang ketujuh, manfaat pensiun dapat dinikmati secara berkala, bulanan selama seumur hidup dengan jumlah yang sama bagi peserta dan bagi janda atau duda dari peserta, serta anak yatim piatu dari peserta sampai berusia 25 tahun. Yang terakhir, dana pensiun dapat mempunyai 3 fungsi yang terpadu, yaitu tabungan, asuransi, dan pensiun. Selanjutnya, ada juga kelemahan dana pensiun, yaitu yang pertama, pengelola yayasan dana pensiun atau YDP masih banyak yang kurang profesional. Yang kedua, arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun. Yang ketiga, banyak investasi dilakukan pada aktivitas tetap yang kurang produktif, tidak cepat menghasilkan. Yang keempat, arahan administrasi keuangan sebagai pedoman penata usahaan kekayaan dana pensiun kurang dipersiapkan dengan baik. Yang kelima, investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah. Yang keenam, beberapa manajemen yang statis dan kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun. Yang terakhir, banyak pengelola merasa bangga dan terlena dengan kenaikan laba dan aset yayasan dana pensiun, tetapi kurang memperhatikan perbaikan manfaat pensiun sebagai tujuan pokok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.